فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa yang belum diketahui kapan tepatnya, ketika dunia telah dipenuhi oleh ketidakadilan, kerusakan moral, dan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, datanglah tanda-tanda yang menjadi pertanda bahwa akhir zaman telah dekat. Dalam ajaran Islam, perang akhir zaman merupakan peristiwa besar yang menjadi salah satu fase menjelang datangnya hari kiamat. Perang ini bukanlah sekadar peperangan biasa, tetapi merupakan konfrontasi besar antara kebenaran dan kebatilan yang mengguncang tatanan dunia. Umat manusia pada saat itu akan berada dalam keadaan genting, penuh dengan kebingungan, fitnah, dan ujian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut berbagai riwayat dari hadits-hadits yang syahih dan dipahami oleh para ulama terdahulu, perang akhir zaman akan diawali dengan munculnya berbagai tanda-tanda kecil yang terus bermunculan satu persatu. Ketika tanda-tanda kecil itu telah sempurna, maka akan muncul tanda-tanda besar. Salah satunya adalah munculnya sosok pembawa kebenaran yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu Al-Mahdi. Ia adalah seorang pemuda dari keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah yang akan dibayat di hadapan Ka'bah di Mekah oleh sekelompok umat muslim yang masih menjaga kebenaran dan keikhlasan iman. Setelah kemunculan Al-Mahdi, akan terjadi serangkaian peristiwa besar yang memuncak pada perang dahsyat yang dikenal dalam literatur Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Besar. Perang ini merupakan konfrontasi antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan dari Barat yang terdiri dari berbagai kekuatan besar dunia, termasuk bangsa-bangsa yang menolak kebenaran dan menolak eksistensi keesaan Tuhan. Medan tempurnya berada di wilayah Syam, sebuah kawasan yang kini dikenal meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Syam adalah tanah yang diberkahi dan disebut dalam banyak hadits sebagai tempat berkumpulnya pasukan kebenaran. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi akan berhadapan dengan kekuatan besar yang bersatu dalam satu koalisi global. Mereka akan bertempur dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah manusia. Darah akan tertumpah di medan perang, langit akan dipenuhi oleh debu dan asap, bumi akan berguncang oleh dentuman senjata dan tangisan manusia. Namun, di tengah kekacauan itu, cahaya keimanan tetap menyala di dada para pejuang kebenaran. Setelah kemenangan yang diperoleh oleh Al-Mahdi dan pasukannya, fitnah yang lebih besar akan datang, yaitu munculnya sosok Dajjal, sang pembohong besar. Dajjal adalah makhluk yang diberi kemampuan luar biasa oleh Tuhan sebagai bentuk ujian terbesar bagi umat manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban-keajaiban yang memperdaya akal manusia, mampu menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan, dan membuat tanah menjadi subur. Banyak manusia yang tertipu dan mengikutinya, termasuk sebagian besar dari kaum yang lemah iman dan yang hatinya telah mati oleh dunia. Dalam keadaan terjepit dan penuh penderitaan, ketika umat Islam semakin sulit melawan kekuatan Dajjal, maka langit akan mengabarkan berita besar. Isa bin Maryam, seorang nabi yang diangkat ke langit ribuan tahun yang lalu, akan diturunkan kembali ke bumi oleh Tuhan. Ia akan turun di Menara Putih di Damaskus, ditemani oleh 2 malaikat di sisinya. Isa bin Maryam tidak membawa agama baru,
tetapi akan membenarkan ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah dan membantu umat Islam melawan Dajjal. Kedatangan Isa bin Maryam akan mengubah keadaan. Dengan kelembutan, ketegasan, dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, Isa bin Maryam akan memburu Dajjal hingga berhasil membunuhnya di sebuah tempat yang bernama Gerbang Lud di wilayah Palestina. Kematian Dajjal akan menjadi titik balik kemenangan besar bagi umat Islam. Setelah itu, dunia akan memasuki masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kezaliman, dan semua manusia akan tunduk kepada hukum Tuhan. Isa bin Maryam akan memerintah dunia dengan adil, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Semua manusia akan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun, masa ini tidak berlangsung selamanya. Ketika waktu terus berjalan, akan muncul kembali satu ujian besar bagi umat manusia, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dua kaum yang sangat kuat, liar, dan merusak. Mereka akan turun dari segala penjuru, meminum seluruh air yang mereka lewati, menghancurkan tumbuhan, dan membinasakan siapapun yang berada di jalan mereka. Umat manusia kembali berada dalam ketakutan yang luar biasa, hingga Isa bin Maryam dan para pengikutnya memohon pertolongan kepada Tuhan agar kaum ini dihancurkan. Doa mereka dikabulkan. Tuhan akan mengirimkan ulat yang menyerang leher-leher mereka hingga mati secara bersamaan. Setelah itu, dunia akan memasuki fase ketenangan dan keadilan untuk waktu yang tidak begitu lama, sebelum akhirnya kiamat benar-benar terjadi. Tiupan sangkakala akan membinasakan seluruh makhluk hidup. Gunung-gunung akan dihancurkan, lautan meluap, dan langit terbelah. Hari pembalasan pun dimulai, di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Demikianlah gambaran perang akhir zaman menurut ajaran Islam, sebuah kisah besar yang mengajarkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat akan selalu ada cahaya keimanan yang membimbing menuju kebenaran. Perang ini bukan semata-mata tentang pedang dan darah, tetapi tentang pertarungan nilai, keimanan, dan pengabdian total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, Isa bin Maryam dan para pengikutnya kembali turun dari tempat perlindungan mereka. Dunia pada saat itu telah kembali tenang, bumi seolah kembali bersih dari kerusakan, dan manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi tipu daya. Semua manusia tunduk kepada hukum Tuhan yang benar, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah dan dibenarkan oleh Isa bin Maryam. Masa pemerintahan Isa bin Maryam akan berlangsung selama beberapa dekade. Pada masa itu, bumi akan diberkahi secara luar biasa. Hujan turun dengan teratur, tanah menghasilkan buah dan hasil tani dalam jumlah yang melimpah. Bahkan, hewan-hewan buas menjadi jinak dan hidup berdampingan dengan manusia tanpa rasa takut. Keamanan menjadi sempurna hingga seorang anak kecil dapat bermain dengan ular dan harimau tanpa diganggu. Tidak ada rasa iri, tidak ada permusuhan, dan tidak ada ketidakadilan. Isa bin Maryam akan menghapuskan segala bentuk simbol kesesatan dan memurnikan kembali agama yang hak. Namun, waktu terus berjalan. Setelah masa pemerintahan Isa bin Maryam berakhir, beliau akan meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad bin Abdullah. Kepergian beliau menjadi awal dari datangnya kembali fitnah dan kemerosotan iman manusia. Perlahan-lahan, umat manusia kembali meninggalkan jalan yang lurus. Generasi setelahnya mulai melupakan nilai-nilai kebenaran. Kesenangan dunia, harta, kekuasaan, dan nafsu kembali menguasai hati manusia. Dalam fase ini, tanda-tanda kiamat semakin nyata. Asap hitam yang pekat akan muncul dari langit, menyelimuti bumi selama 40 hari
dan 40 malam. Orang-orang beriman akan merasakan sesak, tetapi mereka tetap sabar. Sementara orang-orang kafir dan fasik akan menderita luar biasa. Setelah itu, muncul hewan melata dari dalam perut bumi yang bisa berbicara kepada manusia, menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang ingkar. Lalu, salah satu tanda paling besar akan terjadi. Matahari terbit dari arah barat. Ketika itu terjadi, tidak ada lagi gunanya iman yang baru tumbuh. Pintu taubat telah tertutup rapat. Siapa yang tidak beriman sebelum itu, maka ia tidak akan pernah diberi kesempatan lagi untuk kembali. Manusia akan berada dalam ketakutan dan kebingungan. Dunia tidak seperti dulu lagi. Alam telah menunjukkan pertanda bahwa akhir sudah benar-benar dekat. Tak lama kemudian akan datang angin lembut dari arah Yaman yang akan menghembuskan ruh orang-orang beriman. Hanya orang-orang kafir, fasik, dan munafik yang tersisa di bumi. Maka di masa itu tidak ada lagi orang yang menyebut nama Tuhan. Tidak ada lagi salat, tidak ada lagi kebaikan. Dunia dikuasai oleh keburukan hingga manusia kembali hidup dalam kekacauan dan kejahilan yang paling buruk. Akhir dari semuanya adalah tiupan sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan itu memekakkan langit dan bumi, menghancurkan segala yang ada di atasnya. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan meluap, dan semua makhluk hidup mati seketika. Seluruh langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan diri. Setelah masa kehancuran total, Tuhan akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Pada tiupan inilah seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Mereka keluar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat, digiring menuju padang mahsyar, sebuah tempat pengumpulan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Di sana akan dimulai proses penghitungan amal perbuatan, penimbangan kebaikan dan keburukan, dan penentuan nasib akhir, surga yang penuh kenikmatan abadi, atau neraka yang dipenuhi siksaan tak berujung. Demikianlah kisah lengkap dan menyeluruh tentang perang akhir zaman menurut ajaran Islam. Kisah ini bukan sekadar cerita fiksi atau legenda, tetapi sebuah peringatan serius yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad bin Abdullah. Perang akhir zaman adalah momentum besar dalam sejarah umat manusia yang menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun jalan menuju kemenangan itu dipenuhi oleh ujian dan penderitaan. Islam mengajarkan bahwa setiap mukmin harus senantiasa bersiap menjaga keimanan dan tidak terpedaya oleh dunia, karena akhir zaman bisa datang kapan saja tanpa tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang lalai. Setelah manusia digiring menuju padang mahsyar, suasana menjadi sangat mencekam. Langit telah runtuh, bumi telah diganti dengan bumi yang lain, dan semua makhluk berdiri dalam kebingungan, ketakutan, dan penantian. Matahari didekatkan sejauh 1 mil di atas kepala, membuat manusia berkeringat sesuai kadar amal dan dosa mereka. Ada yang tenggelam dalam keringat hingga mata kaki, ada pula yang hingga pinggang, dada, bahkan ada yang hampir tenggelam sepenuhnya. Semua makhluk berdiri selama waktu yang sangat lama, menunggu keputusan dari Tuhan yang Maha Adil, yang tidak akan menzalimi satu makhluk pun. Para nabi, para syuhada, para ulama, dan seluruh manusia dari berbagai zaman berkumpul. Dalam kegelisahan itu, manusia mulai mencari syafaat, berharap ada yang bisa menolong mereka di hadapan Tuhan. Mereka mendatangi Nabi Adam, tetapi beliau menolak karena merasa khawatir atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Mereka berpindah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, namun semua menolak dengan alasan masing-masing. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, satu-satunya
yang diberi izin oleh Tuhan untuk memberikan syafaat agung. Beliau bersujud di hadapan Tuhan dalam waktu yang sangat lama, memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya, hingga akhirnya Tuhan berfirman untuk mengangkat kepalanya dan memberikan syafaat. Dengan izin Tuhan, Nabi Muhammad bin Abdullah mulai menolong umatnya. Proses hisab atau perhitungan amal dimulai. Setiap manusia akan diberikan catatan amal mereka dalam bentuk kitab. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Mereka adalah orang-orang beruntung yang selamat dan mendapatkan surga. Namun, ada pula yang menerima kitab dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Mereka adalah orang-orang celaka yang akan dihukum dalam neraka. Di hadapan semua manusia, Tuhan akan membacakan setiap amal, baik yang kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan, senyuman kecil yang ditujukan kepada sesama dengan niat ikhlas akan mendapatkan balasan pahala. Namun sebaliknya, satu kata kasar atau tindakan aniaya yang merugikan orang lain juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Setelah proses hisab, manusia melewati penimbangan amal. Timbangan amal kebaikan dan keburukan akan menunjukkan berat mana yang lebih dominan. Mereka yang amal kebaikannya lebih berat akan masuk ke dalam surga. Namun, bagi mereka yang amal keburukannya lebih banyak, mereka terancam masuk ke dalam neraka, kecuali jika Tuhan mengampuni dengan rahmat-Nya. Selanjutnya, ada satu jembatan yang harus dilalui semua manusia. Jembatan ini dinamakan Syirat, terbentang di atas neraka, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di sisi kiri dan kanannya terdapat kait-kait tajam yang bisa mencabik siapapun yang tergelincir. Orang-orang beriman akan melintasi Syirat secepat kilat, seperti angin atau seperti orang berlari. Namun, orang-orang yang amalnya lemah akan merangkak, tersandung, bahkan terjatuh ke dalam neraka yang menganga di bawahnya. Surga bagi yang berhasil melewati Syirat terbuka dengan segala kenikmatannya. Di sana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada penderitaan. Manusia hidup abadi dalam ridha Tuhan. Mereka tinggal di istana-istana dari emas dan perak, dikelilingi oleh taman-taman hijau, sungai yang mengalir, dan segala kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Mereka bertemu dengan nabi-nabi, para sahabat, para syuhada, dan keluarga mereka yang beriman. Puncaknya, mereka dapat melihat wajah Tuhan, sebuah kenikmatan tertinggi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, bagi yang dijatuhi hukuman, mereka dilemparkan ke dalam neraka, tempat azab yang tiada henti. Api yang membakar bukan seperti api dunia, tetapi 100 kali lebih panas. Makanan mereka adalah pohon zakum yang berduri, dan minuman mereka adalah air mendidih yang merusak organ dalam. Di sana mereka menjerit, memohon ampun, tetapi tidak ada lagi ampunan. Waktu seakan tidak berjalan, dan siksa itu berlangsung selama yang Tuhan kehendaki. Sebagian mereka yang masih memiliki iman, walau setipis rambut, akan dikeluarkan oleh syafaat Nabi dan rahmat Tuhan. Namun, sebagian lainnya kekal di dalamnya karena tidak pernah mengakui Tuhan semasa hidup di dunia. Demikianlah rangkaian panjang dari peristiwa akhir zaman menurut ajaran Islam. Sebuah rangkaian yang menunjukkan keadilan Tuhan, kemenangan kebenaran, serta betapa pentingnya mempersiapkan diri sejak hari ini. Hidup di dunia adalah kesempatan satu-satunya untuk menanam kebaikan. Karena setelah semuanya berakhir, tidak ada jalan kembali. Yang ada hanyalah ganjaran kekal, surga atau neraka. Setelah neraka dipenuhi oleh mereka yang tidak beriman dan surga dimasuki oleh para penghuni yang diberkahi, tibalah saatnya penegasan abadi
tentang keadilan dan kasih sayang Tuhan. Segala keputusan telah dijatuhkan. Maka mulailah fase kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, dan tidak mengenal kematian. Segala sesuatu yang fana telah berakhir. Dunia, alam semesta, matahari, bulan, bintang, dan segala makhluk yang ada di langit maupun di bumi telah tiada. Yang tersisa hanyalah Tuhan yang Maha Esa, yang hidup dan tidak pernah mati. Surga, tempat kediaman orang-orang yang beriman dan taat, bukan hanya dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan materi. Di sana tidak ada keletihan, tidak ada rasa sedih, tidak ada penyakit, dan tidak ada kelaparan. Penghuninya disambut oleh para malaikat yang mengucapkan salam damai dan memberi kabar bahagia tentang balasan dari kesabaran mereka selama hidup di dunia. Mereka duduk di atas dipan-dipan mewah yang saling berhadapan, ditemani oleh pasangan yang suci, anak-anak yang melayani mereka, dan segala bentuk kesenangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pohon-pohon surga menjulang tinggi dengan buah-buahan yang bisa dipetik hanya dengan keinginan hati. Sungai-sungai mengalirkan madu yang murni, susu yang tidak berubah rasa, air yang jernih, dan khamar yang tidak memabukkan. Rumah-rumah mereka terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Setiap hari adalah hari bahagia. Tidak ada matahari yang menyengat, tidak ada malam yang gelap. Waktu hanya menjadi bagian dari kenikmatan, bukan dari hitungan atau ketergesaan. Mereka saling mengunjungi, berbincang dengan para nabi dan orang-orang syalih, mengenang masa-masa perjuangan di dunia, dan bersyukur atas nikmat Tuhan yang begitu sempurna. Namun, kenikmatan terbesar dan paling agung di surga bukanlah istana, bukan pula makanan atau pakaian yang indah, melainkan perjumpaan langsung dengan Tuhan. Di waktu-waktu tertentu, Tuhan akan memperlihatkan wajahnya kepada para penghuni surga, dan saat itulah seluruh keindahan yang pernah dirasakan akan terasa kecil dibandingkan dengan kelezatan melihat wajah Tuhan yang maha indah. Mereka akan tenggelam dalam cahaya kasih sayang dan keagungan, hingga tidak ada lagi keinginan selain untuk terus memandang dan dekat dengannya. Itulah kenikmatan yang disebut oleh para ulama sebagai puncak dari surga, kenikmatan spiritual yang melebihi segalanya. Sementara itu, di sisi lain, neraka menjadi tempat yang kekal bagi mereka yang kafir, ingkar, dan tidak mau tunduk kepada Tuhan selama hidup di dunia. Siksaan di neraka bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Mereka terus-menerus menyesali pilihan hidup mereka, menyalahkan diri sendiri, dan memohon agar bisa dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki kesalahan. Namun, pintu tobat telah tertutup. Mereka diselimuti oleh rasa takut, malu, dan sakit yang tidak pernah berhenti. Pakaian mereka terbuat dari aspal yang membara. Tempat tidur mereka adalah api, dan makanan mereka adalah duri dan nanah yang mendidih. Mereka saling mencela, saling menyesal, tetapi semuanya sia-sia. Para penghuni neraka tidak mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Mereka menjalani siksaan yang tak kunjung usai. Setiap kali kulit mereka hangus, Tuhan menggantinya dengan kulit baru agar siksaan terus dirasakan. Mereka berteriak memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka ditertawakan oleh para penjaga neraka yang berkata bahwa inilah balasan atas perbuatan mereka sendiri. Tidak ada belas kasihan di tempat itu, karena di dunia pun mereka tidak memiliki belas kasihan kepada sesama dan tidak tunduk kepada kebenaran. Namun, ada sebagian orang yang meskipun masuk neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan karena dalam hatinya masih ada iman, walau hanya sebesar biji sawi. Dengan rahmat Tuhan dan syafaat Nabi Muhammad bin Abdullah, mereka akan diselamatkan dari siksa neraka dan dipindahkan ke surga setelah masa penebusan dosa mereka selesai. Mereka yang tersisa di neraka hanyalah mereka yang benar-benar ingkar,
menyembah selain Tuhan, dan mati dalam keadaan membenci kebenaran. Mereka inilah yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, tanpa harapan dan tanpa akhir. Dan ketika semua telah mendapatkan balasan yang setimpal, Tuhan akan berkata kepada surga, "Wahai surga, jadilah kamu kenikmatan yang abadi," dan kepada neraka, "Wahai neraka, jadilah kamu siksaan yang kekal." Kemudian Tuhan berfirman kepada seluruh makhluk, "Sesungguhnya Aku telah membalas setiap amal. Kini tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perbuatan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya." Inilah akhir dari perjalanan panjang umat manusia, dari penciptaan hingga kebangkitan, dari dunia hingga akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang untuk akhirat. Segala keputusan di akhirat bergantung pada bagaimana manusia menjalani hidupnya di dunia. Apakah ia memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan? Maka dari itu, setiap detik di dunia adalah kesempatan emas untuk menanam amal kebaikan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum waktu itu datang, waktu yang tidak bisa diundur dan tidak akan bisa diulang. Setelah segala urusan selesai, surga dan neraka telah ditetapkan tempatnya, dan para makhluk telah berada dalam kedudukan mereka masing-masing, maka tibalah masa yang disebut sebagai keabadian mutlak. Disinilah dimulainya fase yang tidak mengenal perubahan, perpindahan, atau pengurangan. Manusia tidak lagi berurusan dengan waktu seperti di dunia. Tidak ada lagi hari, bulan, atau tahun. Yang ada hanyalah kekekalan yang tidak berujung. Para penghuni surga akan hidup dalam limpahan nikmat yang tiada henti. Setiap keinginan akan terkabul sebelum terucap. Jika mereka menginginkan sesuatu, maka dengan seketika hal itu hadir di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah tua, tidak akan sakit, tidak akan sedih, dan tidak akan mati. Raut wajah mereka berseri-seri, penuh kebahagiaan, dan hati mereka dipenuhi rasa syukur. Tidak ada rasa iri, dengki, atau amarah di antara mereka. Bahkan, hubungan antar manusia diperbaiki secara sempurna oleh Tuhan. Mereka saling mencintai, saling menghormati, dan saling menikmati kebersamaan yang tulus tanpa tipu daya. Mereka bercakap-cakap dengan para nabi, para sahabat, para ulama, para syuhada, dan orang-orang syalih dari berbagai zaman. Mereka akan saling bertanya tentang kehidupan dunia, saling mengingat bagaimana mereka dahulu menahan diri dari maksiat dan memilih jalan yang sulit demi meraih ridha Tuhan. Setiap perbincangan adalah kenikmatan tersendiri. Tidak ada kekhawatiran akan masa depan, tidak ada penyesalan terhadap masa lalu. Di saat tertentu, suara panggilan yang agung terdengar dari langit surga. Para penghuni surga pun dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas dan mulia. Kemudian, Tuhan berfirman kepada mereka secara langsung, bertanya, "Wahai penghuni surga, apakah kalian telah merasakan nikmat yang Aku berikan?" Mereka menjawab dengan satu suara yang penuh cinta dan kerendahan hati, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendapatkan segala yang Engkau janjikan. Tidak ada nikmat yang tertinggal." Maka Tuhan berfirman lagi, "Sekarang Aku tambahkan kepada kalian kenikmatan yang lebih agung dari segalanya." Mereka bertanya dengan takjub, "Apakah itu, wahai Tuhan kami?" Maka saat itu Tuhan memperlihatkan wajah-Nya yang maha indah. Para penghuni surga pun tenggelam dalam cahaya keagungan-Nya, merasakan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Inilah puncak surga yang disebut dalam Al-Quran sebagai ridha Allah, yang lebih besar daripada segala bentuk kenikmatan. Sementara itu, di sisi lain, penghuni neraka menjalani kehidupan yang kontras. Mereka hidup dalam penyesalan yang tiada akhir. Api membakar mereka dari segala arah. Makanan mereka mengoyak perut dan minuman mereka
mencairkan isi lambung. Mereka melihat teman-teman mereka yang dulu menyesatkan, dan kini mereka saling mencela. Setiap detik adalah siksaan. Mereka memohon kematian, tetapi kematian tidak datang. Mereka meminta dikembalikan ke dunia, tetapi pintu telah tertutup. Mereka memanggil para malaikat penjaga neraka, memohon agar siksaan diringankan, tetapi permintaan itu ditolak. Mereka meminta kepada Tuhan agar diberi ampunan, namun Tuhan tidak menjawab. Karena di dunia mereka telah menolak, mencaci, dan menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Dari neraka itu, ada sekelompok orang yang tetap memiliki iman, walau sangat kecil, dan akhirnya mereka dikeluarkan. Mereka dimandikan di sungai surga, tubuh mereka disembuhkan, dan mereka dimasukkan ke dalam surga setelah semua dosa mereka terhapus. Ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan berjalan seiring dengan rahmat-Nya. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki iman sama sekali, kekekalan di neraka menjadi takdir yang tidak bisa diubah. Dan pada akhirnya, seluruh makhluk menyadari kebesaran, keadilan, dan kasih sayang Tuhan. Surga dan neraka menjadi saksi abadi atas pilihan manusia selama hidupnya di dunia. Dunia bukanlah tempat tinggal, tetapi hanya tempat persinggahan. Kehidupan yang sesungguhnya dimulai setelah mati. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak tertipu oleh gemerlap dunia, tidak sombong atas kekuasaan, harta, dan ilmu, serta senantiasa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Segala yang terjadi dalam rangkaian akhir zaman bukanlah dongeng atau mitos, melainkan janji Tuhan yang pasti datang. Maka, bagi setiap jiwa yang masih hidup hari ini adalah kesempatan yang tak ternilai untuk memperbaiki diri, bertaubat, menambah amal, memperkuat iman, dan menegakkan kebenaran. Karena sesungguhnya hari esok bisa saja menjadi hari akhir, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat itu akan tiba.